Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah kitab yang berjudul Mu'jamu I'rabi Al-Fadhil Quran. Namun sebelumnya saya akan menerangkan sedikit mengenai Al-Quran dan hubungannya dengan i'rab Al-Quran. Sahabat kampung ilmu yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu berupa ajaran-ajaran untuk mengeluarkan umat manusia dari alam penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari kezaliman, kekafiran, dan perbuatan sewenang-wenang serta perilaku amoral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi terpuji. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menggapai maksud-maksud yang mulia, untuk memperoleh hikmah-hikmah yang luhur dan tujuan-tujuan suci, agar Al-Quran itu bisa dijadikan petunjuk oleh bangsa manusia dan bangsa jin. Maka Allah menjadikan Al-Quran sebagai tempat menyimpan ajaran-ajarannya berupa akidah yang lurus, ibadah yang benar, hukum-hukum yang adil, ajaran akhlak-akhlak mulia, nasihat-nasihat yang menyegarkan jiwa manusia, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain agar umat ini menjadi umat yang bermartabat dan bijaksana, menjadi sebaik-baik umat yang punya akidah lurus dan perilaku terpuji. Dan dijadikannya ajaran Al-Quran itu sifatnya universal, jelas, dan berlaku sepanjang masa. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab suci terbaik di antara kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah. Al-Quran itu paling bisa memenuhi kebutuhan manusia, paling komplit kebaikannya, paling kokoh di dalam menghadapi gempuran dan serangan para pengkritiknya dan orang-orang yang suka mengolok-ngoloknya. Bahkan saking kokohnya, para pengkritik Al-Quran dan pengolok-ngoloknya yang awalnya benci sekali terhadap Al-Quran, kemudian berbalik menjadi pembelanya. Dan itu tidak sedikit. Bahkan mereka termasuk tokoh-tokoh dan orang-orang pandai. Singkatnya, Al-Quran adalah kitab suci paling tepat dan bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik jiwanya maupun kebutuhan raganya, baik kebutuhan material maupun spiritualnya, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sebagai bukti kehebatan Al-Quran, bahwa Al-Quran dari Allah, Al-Quran menantang seluruh bangsa manusia
dan bangsa jin, agar mereka membuat kitab suci tandingan yang sepadan dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa membuat sebesar Al-Quran, silakan buat 10 surat yang sepadan Al-Quran. Kalau masih tidak mampu, silakan buat 1 surat saja. Ternyata mereka tidak mampu, meskipun hanya 1 surat. Tantangan Al-Quran ini berlaku hingga hari kiamat. Namun sampai sekarang ini belum ada yang bisa mengalahkan kehebatan Al-Quran. Maka harus diakui bahwa Al-Quran memang benar-benar datang dari Allah. Kalau tidak dari Allah, mereka pasti bisa membuat yang sepadan dengan Al-Quran. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Al-Quran ini akan terus dijaga oleh Allah dari bermacam-macam distorsi. Sejak dulu banyak musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mendistorsi Al-Quran, tapi mereka tidak berhasil. Ketahuilah bahwa mereka akan tetap terus-menerus berusaha memalsukan dan mendistorsi kandungan maupun narasi Al-Quran. Tapi usaha mereka pasti gagal karena Allah yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Allah menjaga Al-Quran melalui banyaknya orang Islam yang hafal Al-Quran. Dari banyaknya orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Dari banyaknya orang yang mempelajari dengan tekun dan mengamalkan hukum-hukumnya, bimbingannya, dan taat serta patuh pada perintah dan larangannya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kamu yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Sejak diturunkannya Al-Quran, terdorong untuk mendapat pahala dari mengamalkan Al-Quran dan ingin mendapat predikat umat terbaik, umat Islam dalam setiap kurun tidak pernah sepi dan kekurangan orang-orang yang hafal Al-Quran. Al-Quran dibaca dan dihafal siang malam. Al-Quran dipelajari, diamalkan dan diamalkan. Sungguh menakjubkan semangat para ulama dalam mempelajari Al-Quran sehingga melahirkan kitab-kitab tafsir Al-Quran yang berjilid-jilid dan besar sekali. Allah menjaga Al-Quran dengan lahirnya tokoh-tokoh ulama yang bersedia mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran. Sebagian ada yang mempelajari bahasanya secara detail, nahwu, shorob, dan balaghahnya. Sebagian lagi ada yang mengkhususkan mempelajari kisah-kisah Al-Quran. Ada yang mempelajari dari asbabun nuzulnya. Ada yang mendalami bacaan dan tulisannya. Ada yang mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasabihnya. Ada yang mempelajari nasih mansuhnya. Ada yang mempelajari ayat-ayat makiyah dan madaniyahnya. Ada ulama yang menyusun kitab tafsir besar. Ada juga yang membuat tafsir sedang. Dan ada juga yang membuat kitab tafsir yang sangat singkat dan sederhana. Tidak cukup itu, ada juga yang menafsirkan dengan tafsir bil ma'thur, ada yang menafsirkan dengan tafsir bil ra'yi, ada juga ulama yang menafsirkan dengan menitik beratkan aspek fikihnya, ulama lainnya mempelajari balaghahnya, ada yang mengkaji aspek tasawufnya, ada yang mempelajari dari aspek ilmu pengetahuan modern dan sosialnya. Ada juga ulama yang mempelajari kalimat-kalimat gharibnya. Ada juga yang mempelajari i'rab kalimat per kalimat Al-Quran. Seperti Syekh Sayyid Tomtawi ini, yang kitabnya ini kita bicarakan, adalah berisi mempelajari i'rab kalimat per kalimat Al-Quran. Demikianlah cara Allah menjaga Al-Quran. Kitab Mu'jamu I'rabi Al-Fadil Quran yang diterbitkan oleh Maktabah Lubnan Nasirun adalah merupakan salah satu kitab yang dibuat untuk khidmat kepada Al-Quran.
agar orang yang mempelajari Al-Quran tidak salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, agar orang dapat memahami secara benar detailnya kalimat per kalimat dalam Al-Quran. Kitab ini berisi i'rab seluruh kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan secara rinci, jelimet, detail. Dalam kitab ini diterangkan posisi kalimat dalam Al-Quran, mana kalimat yang mabni, mana yang kalimat yang mu'rab, mana yang jumlah ismiyah, mana yang jumlah fi'liyah, mana yang kalimat dibuang, mana kalimat yang ditakdirkan, mubtada, khobar, maf'ul, fa'il, dan lain sebagainya. Semuanya dijelaskan. Kitab Mu'jam yang kita bicarakan ini berisi penjelasan i'rab atau struktur semua kalimat yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang ketinggalan. Tapi tidak seperti umumnya kitab dengan isi yang sama. Kitab-kitab yang menjelaskan i'rab kalimat Al-Quran semacam ini banyak jumlahnya. Rata-rata cukup tebal. Seperti kitab ini I'rabul Quran Al-Muyassar. Ada juga kitab semacam ini judulnya Al-Jadwal fi I'rabil Quran. Ini malah 16 jilid besar dan lain sebagainya. Kebanyakan kitab-kitab mengenai i'rab Al-Quran itu dalam menjelaskan i'rab kalimat Al-Quran menggunakan ibarat yang jelas mengenai kedudukan suatu kalimat, posisi jumlah, mahalnya, i'rabnya kalimat, mabdi dan mu'rabnya, ada kalimat yang dibuang atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan mengenai semua itu, mereka menggunakan ibarat yang jelas, tidak menggunakan simbol-simbol. Lah, kitab yang kita bicarakan ini, kitab Mu'jam I'rabi Al-Fadil Quran, yang dalam versi PDF-nya ada 857 halaman ini, dalam menjelaskan i'rab semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran menggunakan simbol-simbol seperti dot, itu simbol dari fi'il mudhari', fa simbol fi'il, nun simbol nasab, ha simbol huruf, dan seterusnya, sehingga bisa meringkas penjelasan dibanding kalau dijelaskan dengan ibarat seperti pada umumnya kitab-kitab i'rab. Kalau kita tidak mengenal makna simbol-simbol yang dibuat, kita akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin menganggapnya sebagai rajah untuk jimat, karena ayat-ayat ini sering dibuat rajah. Padahal itu adalah simbol-simbol untuk menjelaskan posisi kalimat. Contoh ini, coba lihat, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu. Itu dijelaskan di dalam kitab itu, ada wa, terus ada tulisan istiqnaf, mubtada. Nah, seperti ini penjelasannya. Ini merupakan simbol. Kalau kita tidak paham simbol ini, kita tidak bisa memahami i'rab yang dimaksudkan. Kalau dalam kitab-kitab umumnya kan seperti ini, wa ilahukum al-wawu harfus ti'nafin, ilahukum mubtada'un marfu'un bidhammah lafdzan, wal kaf dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, wal mim harfu jam'in. Ilahun khobarul mubtada marfu'un bidhammah lafdzan, wahidun na'tun li ilah tabi'un lahu fir raf'i wa alamatu raf'ihi az-dhammatu lafdzan, la nafiyatun lil jinsi war harfun nasihun. Ilaha ismula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, wa khobarula mahdzufun takdiruhu mawjudun, illa harfus ti'na'in, wa dhamirun munfasilun badalun minadh dhamir. Jadi misalnya lagi, tilka ayatul kitab wa qur'anim mubin. Ini kalau di i'rab
seperti lazimnya kitab-kitab itu ya, tilka ismu syaratin mabniun ala sukun az-zahirah alal ya al-mahdzufah lil tiqa sakinain fi mahalli raf'in mubtada'un wal lam harfu bu'tin wal kaf harfu khitabin. Ayat khabarul mubtada' marfu'un bizammah lafzan wa huwa mudhafun. Alkitab mudhafun ilaih majrurun bil kasrati lafzan. Wa Qur'an al-wawu harfu atfin. Qur'an ma'tufun tabi'un li kitab fil jarri wa alamatu jarrihi al-kasratu lafzan. Mubin na'tun li Qur'anin tabi'un lahu fil jar wa alamatu jarri al-kasratu lafzan. Jadi kamu harus ketahui lebih dulu makna simbol-simbol itu sebelum menggunakan kitab ini. Kamu harus baca irsadatus istiqmalnya atau petunjuk untuk penggunaannya. Keuntungan kitab ini lebih kecil dibandingkan kitab lain sejenisnya. Kitab-kitab yang menjelaskan i'rab Al-Quran umumnya kitabnya besar-besar, bahkan ada sampai 16 jilid. Mungkin ada yang lebih besar dari itu. Oh ya, kitab ini ditulis oleh Dr. Sayyid Tontowi. Kemudian diteliti, dibaca kembali oleh Syekh Muhammad Fahim Abu Ubayyah. Beliau adalah mantan kepala misi Al-Azhar Asy-Syarif di Lubnan dan asisten sekretaris jenderal Badan Penelitian Islam. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Maktabah Lubnan Nashirun. Pernah dicetak pada tahun 1997, ini cetakan pertama. Yang kedua 1998. Kemudian naik cetak lagi tahun 2011. Semuanya itu dicetak di Lebanon. Untuk mengetahui simbol-simbolnya ya seperti ini. Nah ini semuanya adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menjelaskan i'rab kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kalau kamu ingin mendapat kitab versi PDF-nya, silahkan diunduh di kolom deskripsi di bawah video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.